斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 83 Xiaoyan terluka serius 6. Saat ini, sosok Xiaoyan jatuh dengan lemah. Xiaoyan terluka sebelumnya, dan setelah menerima pukulan yang begitu berat, bagaimana Xiaoyan bisa menahannya? Tubuhnya sudah bergolak, dia hanya melihat Long Yi yang sudah berlumuran darah, lalu pingsan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat, sampai menghilang. Hilangnya Xiaoyan membawa perubahan besar pada pertempuran di seluruh kuburan iblis sejak monster berbentuk ular menyerbu wilayah serangga, atau menerobos ke area terlarang yang dijaga oleh serangga. Pertempuran antara ular dan serangga telah terjadi, resmi dimulai. Dan di antara monster dan serangga berbentuk ular yang padat, cahaya kemasan menyala dan meraung. Di ruang gelap, hening dan hening, aliran energi darah jahat melayang di udara, membentuk arus yang bergejolak, menyapu kemana-mana. Sebuah bayangan hitam tergantung di dalamnya, berkedip samar di ruang ini. Sosok ini persis Xiaoyan yang telah koma untuk waktu yang tidak diketahui. Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah, pertama-tama memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya telah banyak sembuh secara ajaib. Mungkinkah ini disebabkan oleh api aneh di tubuhnya? Bangun! Saat Xiaoyan membuka matanya, sesosok tubuh melintas di sampingnya, itu adalah Zhan Lao. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya yang sakit menggeliat sedikit lemah, dan kepalanya juga pusing. Kali ini lukanya sangat serius, meskipun api aneh telah memperbaiki lukanya yang serius, darah di tubuhnya masih bergolak, sangat tidak stabil, dan masih ada sedikit darah di permukaan tubuhnya terlihat sangat malu. Kali ini, Xiaoyan sangat terpukul. Di mana tempat ini? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Old Zhan tersenyum sedikit. Kamu beruntung, kamu kebetulan tertabrak ke ruang samping pusat oleh pukulan itu. Hal yang kita cari juga ada di dalam, dan sepertinya ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Petik 2. Xiaoyan tersenyum kecut, situasi kali ini terlalu berbahaya. Kekuatan Doudi Bintang 2 memang bukan yang bisa dia jangkau di tengah Doudi Bintang 1. Aku khawatir aku tidak akan berada di sini hidup-hidup. Iblis di sini sangat berdarah, gunakan api sucimu yang kacau untuk melindungi tubuhmu, dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Zhan Tua menatap Xiaoyan yang dalam keadaan tertekan, dan berkata dengan lembut. Xiaoyan hendak bangun dan mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zhan Tua tersenyum canggung di wajahnya yang keriput, dan kemudian berkata, berkat api aneh di tubuhmu kali ini, jika tidak, kamu akan terbunuh oleh cacing darah hijau. Ya, saya awalnya ingin menembak, tetapi kemudian menemukan bahwa kekuatan serangga darah hijau tampaknya tidak cukup untuk membunuh Anda, jadi, hehe. Sial, aku hampir mati kali ini. Xiaoyan memutar matanya ke arah tetua Zhan yang tampak sombong di sampingnya, dan menjawab dengan tidak senang. Old Zhan melihat ekspresi marah Xiaoyan, dan tersenyum sangat main-main di wajah lamanya. Jangan bilang, pukulan ini cukup bagus, dan aku akan memberimu beberapa latihan fisik. Xiaoyan mengambil obat penyembuh dan mengabaikan Lao Zhan yang berada di sampingnya. Jejak api suci kekacauan terbang keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Kekacauan Shengyan jelas lebih kuat daripada saat dia pertama kali bergabung. Saat Xiaoyan menyerap lebih banyak energi sumber kaisar, api aneh di tubuhnya juga berangsur-angsur kembali menjadi satu. Namun, jika hanya mengandalkan kemajuan ini, jika Anda ingin sepenuhnya, saya tidak tahu tahun dan bulan apa ketika Chaos Holy Flame bergabung. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 84 Xiaoyan terluka parah 7. Ngomong-ngomong, Long Yi, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, seolah dia mengingat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ingat bahwa ketika dia ditembak jatuh, Long Yi berlumuran darah, dia dilindungi oleh api yang berbeda, tapi Long Yi. Jangan khawatir, Long Yi juga merupakan hal yang aneh antara langit dan bumi, jadi tidak mudah menyebabkan kecelakaan, kata Penatua Zhan pelan. Jika sesuatu terjadi pada Long Yi, aku akan membasuh darah seluruh kuburan iblis. Mata Xiaoyan tajam, dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Jaga lukamu dulu, baru kita bicara. Aku percaya binatang buas itu tidak mudah dipusingkan. Kamu menyembuhkan lukamu secepat mungkin, dan aku akan memberimu kemampuan untuk membersihkan kuburan alam iblis dengan darah. Kata Zhan Tua. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk, berpikir bahwa Zhan Tua mengatakan sebelumnya bahwa ada hal-hal baik di sini. Dapatkah dikatakan bahwa itu adalah hal-hal baik yang dapat membuatnya naik ke kekuatan Doudi Bintang 2?
Jika dia memiliki kekuatan Dou di bintang 2, bahkan cacing darah hijau, dia yakin tidak akan menjadi lawannya, dan dia mungkin bisa menggunakan keterampilan bertarung tingkat Yi jauh lebih lancar. Xiao Yan menutup matanya, dan kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yan, bergegas menuju tubuh Xiao Yan, dan luka Xiao Yan mulai diperbaiki dengan cepat. Tetapi kekuatan langit dan bumi di sini terlalu keras, jika kekuatan dahsyat seperti itu langsung dihirup ke dalam tubuh, itu mungkin menjadi kontraproduktif, dan tubuh akan menjadi lebih buruk. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memperlambat dan menyerapnya setelah berulang kali ditempa dengan api yang berbeda. Perbaikan semacam ini berlangsung lama, terlihat bahwa Xiao Yan terluka parah kali ini. Di pinggiran pemakaman iblis, saat ini hampir berantakan, raungan yang menyedihkan bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Ada dua ras utama di pinggiran kuburan iblis, satu klan ular iblis bermata monster, dan yang lainnya adalah ras Zerg, masing-masing menjaga wilayahnya sendiri. Kedua ras ini pada dasarnya tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan damai. Bahkan jika sesekali ada orang yang tersesat ke wilayah satu sama lain dan terbunuh, itu tidak menyebabkan konflik skala besar antar ras. Namun, penampilan Xiao Yan pecah kedamaian ini. Mereka semua monster yang menjaga ruang ini, tapi Xiao Yan adalah darah umat manusia, bagaimana Xiao Yan bisa masuk dan membuat masalah tanpa izin. Ular iblis bermata iblis memantau dan menjaga di luar, tetapi Zerg berbeda. Mereka menjaga sesuatu, begitu ada penyusup, bahkan jika mereka secara tidak sengaja masuk, mereka akan dicabik-cabik oleh mereka. Tapi sekarang, karena klan ular iblis bermata monster mengejar dan membunuh Xiao Yan dengan sengaja atau tidak sengaja membawa mereka ke sarang cacing, sehingga orang Zerg secara alami akan membunuh mereka. Maka kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan dalam waktu singkat, kedua belah pihak menderita korban yang sangat banyak. Xiao Yan menghilang. Zerg berpikir bahwa klan ular iblis bermata iblis akan pergi saat itu juga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa klan ular iblis bermata iblis tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mungkin korban dari klan ular iblis bermata iblis terlalu besar kali ini, dan mereka masih dengan marah berperang melawan Zerg tidak peduli biayanya, mengandalkan jumlah mereka yang besar, mereka menemui jalan buntu dengan Zerg. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Wush. Cahaya keemasan melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana cahaya keemasan melintas, semua serangga dan monster seperti ular terbelah menjadi kabut darah oleh guntur keemasan yang dibawa oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini hampir menjadi bencana bagi mereka. Cahaya keemasan ini adalah Long Yi yang benar-benar marah. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua belah pihak, Long Yi muncul dari waktu ke waktu, dengan cepat membunuh beberapa serangga dan ular bermata setan, dan kemudian dengan cepat menghilang, yang membangkitkan kemarahan publik dari ular bermata setan dan sarang serangga musuh. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 85 Xiao Yan terluka parah 8. Kecepatan Long Yi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, seperti kilat, berkedip di antara serangga dan monster berbentuk ular. Dengarkan aku, kamu harus menangkap orang itu. Di langit berwarna darah, sesosok melayang di langit, menyaksikan cahaya keemasan yang lewat, dan berteriak dengan tajam. Sosok ini adalah cacing darah hijau yang melawan Xiao Yan, dan dia sangat marah karena bahkan kecepatannya tidak secepat kecepatan Long Yi. Long Yi sangat menyadari situasinya saat ini, jadi dia tidak berani berhenti, dan sosoknya menghilang setelah beberapa kedipan. Namun, Long Yi tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Di ruang yang penuh dengan darah, sesosok duduk dengan tenang di dalamnya, membuat suara menderu samar, Xiao Yan yang sedang menyembuhkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa hari kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, luka di tubuh Xiao Yan benar-benar sembuh. Xiao Yan berdiri dan melihat segala sesuatu di ruang di sekelilingnya. Xiao Yan tidak menemukan apa-apa, tetapi menemukan bahwa ada lebih banyak energi darah jahat di ruang ini daripada yang dibayangkan Xiao Yan, membentuk aliran energi darah yang bergolak satu persatu. Pada saat ini, efek rumput hantu darah hampir sama, dibandingkan dengan efek saat baru digunakan jauh lebih lemah jika tidak ada perlindungan dari Chaos Shengyan. Saya khawatir saya akan langsung dihancurkan oleh arus turbulen ini. Ada kilatan cahaya biru di sampingnya, dan lelaki tua Zan muncul lagi, melihat ke tempat di mana energi darah sangat kuat di kejauhan. Dia berkata kepada Xiao Yan, hal yang baik ada di sana, tapi aku takut kamu harus menanggung energi darah jahat ini. Sekarang kamu sudah hampir pulih, ayo pergi. Setelah berbicara, Zan tua kembali ke menara lagi. Xiao Yan mengangguk, dia harus bergegas sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Long Yi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, kalau tidak dia masih akan mati jika dia keluar sekarang. Mata Xiao Yan menjadi panas, Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang apa yang bisa membuatnya naik ke Dou di bintang 2 dalam waktu singkat. Dengan gerakan sosoknya, api samar menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, dan dengan cepat tersapu ke kejauhan, beberapa bayangan berkedip di udara. Sekarang Xiao Yan langsung menggunakan 3000 Thunder Moves dan Sun Steps untuk maju. 3000 Thunder Moves dan Sun Steps tidak perlu memakan terlalu banyak dendam. Xiao Yan sekarang sangat mahir dalam dua metode bergerak ini, dan mereka bergerak sangat cepat. Pertempuran masa depan Xiao Yan juga akan sangat bermanfaat.
Dalam proses Xiao Yan bergerak maju, banyak noda darah ditarik ke permukaan tubuh Xiao Yan oleh energi darah dari roh jahat, dan darah segar terus mengalir dari noda darah. Api samar di tangan Xiao Yan menekan lukanya, dan terdengar suara panas, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Setelah beberapa dot gas lagi, sosok Xiao Yan telah mencapai kedalaman ruang berwarna darah. Di kedalaman mata Xiao Yan, pemandangan yang sangat spektakuler langsung tercermin. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 86 Kesengsaraan Kaisar 1. Ledakan, suara persimpangan antara darah dan energi terus datang dan pergi, membuat ruang di sekitarnya terus bergema dengan suara persimpangan ini. Sosok berwarna darah muncul di depan mata Xiao Yan. Sosok itu ditata dengan karakter besar. Di tungkainya ada 4 rantai besi merah darah setebal lengan. Di atas rantai besi itu ada 4 batu darah besar, seperti jika menyatu dengan segala sesuatu di sekitar mereka, untuk kesatuan. Xiao Yan dengan hati-hati melihat sosok berwarna darah di depannya. Zhan Tua juga keluar dari menara lagi, mengelus janggut putihnya, dan tersenyum, ini rejeki nomplok kita, Samo Puppet, tapi sekarang kamu mungkin tidak bisa kontrol penuh, meskipun boneka iblis ini disegel, kekuatannya masih tidak kalah dengan Doudi Bintang 2, dan tubuhnya juga sangat kuat, mungkin serangga di luar melindunginya. Serangga itu menjaga benda ini. Apakah benda ini memiliki kekuatan Doudi Bintang 2? Ketika Xiao Yan mendengar ini, cahaya kemasan melintas di matanya seketika boneka Ersing Doudi memang hal yang baik, dan itu pasti akan menjadi penolong hebat Xiao Yan. Boneka jahat itu terbuat dari darah dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, disempurnakan oleh seorang dalang yang kuat. Ia memiliki banyak kebencian, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa kaisar, dan dia hampir tidak dapat mengendalikannya, tapi hal ini pemurnian lebih lanjut diperlukan. Tentu saja, benda ini adalah preman yang baik untukmu sekarang, pergi dan kumpulkan dengan cepat, perhatikan kecerdasan benda ini, hati-hati. Setelah Zhan Lao selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi. Xiao Yan menatap tetua Zhan yang telah menghilang lagi, dan tersenyum tak berdaya, tetua Zhan benar-benar terlihat seperti tetua Yao. Melihat boneka jahat di depannya lagi, mata Xiao Yan yang gelap dan tanpa gelombang menjadi panas, kekuatan Doudi Bintang 2 adalah hal yang baik. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa membaca memang bagus, tetapi merasakan niat membunuh yang kuat dari Samo Guo, akan membutuhkan banyak energi untuk memperbaikinya sepenuhnya. Dengan kilasan sosok Xiao Yan, dia sudah tiba di depan boneka Samo. Melihat lebih dekat pada boneka Sa, tampaknya seluruh tubuhnya terbuat dari darah, dan di otot berwarna darah yang hampir transparan, Anda masih bisa melihat darah mengalir di dalamnya. Persetan, bertarung. Xiao Yan menggigit ujung lidahnya, aliran darah menyembur keluar, dan mantra yang terkondensasi di langit tiba-tiba membuat raungan samar. Esensi dan darah dengan cepat menjerat mantra segel yang terkondensasi di langit, dan perlahan menyusup, seluruh mantra segel menghasilkan warna yang aneh. Karena infiltrasi esensi darah, beberapa perubahan kualitatif telah terjadi di kedalaman segel, dan kekuatan jiwa yang kuat terpancar dari segel. Jari-jari Xiao Yan sedikit melengkung, dan kekuatan jiwa yang kuat di ujung jari dengan cepat memadat, terlihat bahwa Xiao Yan kali ini kejam. Xiao Yan, yang tergantung di ruang berwarna darah, membalikkan tubuhnya dan melenturkan jari-jarinya, seberkas cahaya mengenai segel itu, dan segel itu segera membanting boneka jahat itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Kali ini, segelnya tidak runtuh seperti yang dibayangkan, tetapi cahayanya menjadi semakin kuat. Alis Xiao Yan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan semua kekuatan jiwa yang tak tertandingi mengalir keluar, semuanya bergegas ke segel. Segera, segel itu menjadi lebih besar, dan segera berubah menjadi cairan samar, yang mengalir ke tubuh transparan boneka itu, dan segel aneh itu dengan cepat mengembun di tubuh boneka itu. Melihat ini, wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan semburat kegembiraan. Setelah beberapa putaran, dia akhirnya menanam kutukan segel jiwa. Saat Xiao Yan menanam kutukan penyegel jiwa, Wayang Sadimen tiba-tiba membuka matanya, dan aura pembunuh yang kental segera menyebar ke udara. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, Xiao Yan menggigil.